pasangan calon wali kota dan wakil wali kota BMD Dipo menggelar silaturahmi dengan Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara Provinsi Papua di Hotel Yasmin Jayapura pada Rabu 4 September 2024. Yori Lumengkewas, perwakilan koordinator Forum LKN Provinsi Papua, mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Forum LKN bukanlah organisasi politik, namun masing-masing pribadi yang ada dalam Forum LKN merupakan bagian daripada warga negara Republik Indonesia yang harus turut serta mensukseskan Pilkada 2024. Pengalaman yang pertama, kami ingin agar Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara ini bukan cuma sekedar terlibat, tetapi kita ikut dalam, memang masing-masing organisasi ini masing-masing paguyuban punya anggaran dasar, kemudian juga anggaran dasar yang ada di dalam Forkom itu sendiri seperti ormas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi itu. Kami tidak boleh berpolitik, ya, organisasi kami bukan organisasi politik, tetapi masing-masing pribadi kami tentu bagian daripada perpolitikan di Republik ini. Kami harus ikut sesuai dengan instruksi pemerintah dengan berbagai undang-undang yang melandasi itu, sehingga kami suka atau tidak suka secara pribadi pasti kami terlibat dalam perpolitikan itu. Paling tidak kami harus bisa mengikuti proses-proses, terutama dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara untuk masuk di bilik suara TPS untuk memberikan suara kita dalam pilkada ini, khususnya di pilkada kita yang ada di Kota Jayapura. Sementara itu, bakal calon wali kota Jayapura Boy Markus Dawir memberikan apresiasi kepada Forum LKN Provinsi yang berkenan menerima BMD Dipo dalam menjalin silaturahmi ini. Nah, sehingga kita punya keadaan juga bagaimana dengan lobby-lobby kita ke pemerintah pusat, ya. Tadi ada dana bos, kemudian dari Kementerian Keuangan juga ada LPDP yang membiayai untuk anak-anak kita itu bisa sekolah, ya, untuk sekolah lanjut mahasiswa dalam dan luar negeri. Kebetulan ponakan saya yang tua juga hari ini lagi persiapan untuk ambil S2-nya di London dengan beasiswa LPDP. Jadi ini saya tidak bicara pengalaman orang, tapi saya sendiri, ya. Anak saya, ponakan tertua saya ini besok September ini udah berangkat, mungkin minggu depan udah berangkat ke London untuk ambil S2-nya di sana dengan beasiswa dari negara. Nah, ini kan ada, jadi program-program yang pemerintah punya ada, mari kita sambut dia dan kita dorong anak-anak kita yang berkualitas, mereka lulus tes dan bisa gunakan jatah itu. Jadi kalau nanti Tuhan percayakan saya di kota ini, maka akses saya dengan Pak Prabowo itu pasti terbuka untuk banyak hal yang bisa kita lakukan di Kota Jayapura ini bagi rakyat Indonesia yang ada di Kota Jayapura. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pimpinan LKN Provinsi Papua, juga bapak-bapak, ibu, pimpinan paguyuban provinsi, ada teman-teman yang hadir, wartawan, terima kasih. Kami mohon dukungan doa, juga dukungan lain-lainnya untuk proses-proses yang berjalan. Tanggal 22 nanti ada penetapan calon wali kota dari bakal calon menjadi calon, dan 23 cabut nomor urut, 25 September besok itu sudah start kampanye. Nah, saya mungkin mengajak sebagai bakal calon, ya, kepada kita semua untuk sama-sama kita ciptakan Kota Jayapura yang aman, nyaman, kondusif dalam kita hadapi pilkada 2024 ini. Sementara itu, bakal calon wali kota Jayapura Boy Markus Dawir memberikan apresiasi kepada Forum LKN Provinsi Papua yang berkenan menerima BMD Dipo dalam menjalin silaturahmi ini. Yang pertama saya terima kasih, ya, malam ini bisa bertemu dengan Forum Komunikasi Lintas Nusantara Paguyuban Provinsi Papua. Ini ketemu dan banyak hal yang disampaikan oleh para pimpinan paguyuban yang saya kira tidak lari jauh dengan apa yang menjadi catatan-catatan saya untuk maju sebagai calon wali kota Jayapura, dan jika Tuhan berkehendak untuk jadi wali kota, maka apa yang tadi merupakan harapan-harapan dari Bapak Ibu paguyuban tingkat Provinsi Papua yang ada di Jayapura ini, untuk bisa kita nanti
masukkan dalam program pembangunan 5 tahun yang akan datang di Kota Jayapura. BMD menambahkan banyak aspirasi yang telah disampaikan forum LKN yang nantinya menjadi catatan penting untuk maju sebagai bakal calon wali kota mendatang guna membawa perubahan di Kota Jayapura. Kita bisa sama-sama bagaimana bisa merubah kemarin yang kurang baik, hari ini kita buat yang lebih baik lagi untuk ke depan, sehingga sebagai warga Kota Jayapura ya kita semua bisa nikmati kota yang aman, nyaman, dan rakyat juga bisa mencapai tidak 100% untuk sejahtera penuh, tetapi setidaknya ada perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan di Kota Jayapura ini, yang isinya ada 5 distrik, 10 kampung dan 24 kelurahan yang ada di Kota Jayapura. Artinya dia mengundurkan diri. Ini sebuah perjuangan dan sekaligus pengabdian. Kalau ditambah 2024, berarti kalau dia tidak maju di pilkada kota, berarti akan sampai ke 20 tahun mengabdi di lembaga legislatif. Jadi kok menyampaikan tanpa catatan kayak macam tak begitu, ini memang luar biasa dan ini visioner tadi saya katakan. Kalau kita lihat setiap hujan di kota ini secepat apa kilat ini banjir. Nah, saya melihat ini kan ya hutan mulai dari angkasa ini sampai di APO di atas ini sudah gundul semua ini. Nah, tidak seakan-akan ini pemerintah kota ini berdiam diri melihat kondisi alam yang sudah semakin rusak ini. Nah, saran kami Pak, ya mungkin ada patok batas yang tidak boleh dilewati lagi oleh perambah hutan. Artinya masyarakat yang membuka lahan untuk melindungi lingkungan hidup kita, karena ya ini kalau setiap hujan pasti membawa sedimen batuan dan tanah dari gunung ini sampai di sini terpenuhi dengan semua ya, tanah ini, dan ini kan akan menimbulkan pendangkalan laut dan pelabuhan. Aspirasi-aspirasi dari atau pendukung kami yang mendukung kami dalam pilkada baik 13-18, semua aspirasi dan para tokoh yang mendukung kepada beliau berdua yang almarhum hari ini, saya kira para tokoh yang dekat itu sudah merasakan dan bagaimana bisa sendiri melihat apa yang dijanjikan dan mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Kalau saya biasa ikut dengan beliau berdua yang berjalan itu, saya mencatat semuanya aspirasi dari masyarakat, catat semua siapa tokohnya ini, dan perintahkan Mbak Pida untuk isi barang-barang ini semua untuk harus jawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Apalagi yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan paguyuban atau perguruan. Di kesempatan yang sama, Dipo Wibowo mengatakan silaturahmi bersama forum LKN dilaksanakan dalam rangka meminta doa restu dan dukungan bagi BMD Dipo untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Ingin kedamaian semua masyarakat untuk paguyuban yang ada di tanah Papua ini. Mari bertanding atau mari kita berpolitik yang baik, sehingga di antara kita di dalam program LKN sendiri sebagai anggota atau orang program LKN tidak akan berjuang untuk menang dengan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu kami minta dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura, baik itu lewat paguyuban maupun juga lewat masyarakat yang berpergian di Kota Jayapura ini untuk bersama-sama mendukung PTN. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.